Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer dan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Ada satu info terkini katanya, hore, seluruh tenaga honorer tak perlu khawatir. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjamin tidak ada yang diberhentikan. Bahkan mulai Oktober semuanya jadi P3K. Nah, ini merupakan satu kabar gembira Bapak Ibu ya, bahwa memang semua honorer ini nantinya ini diangkat menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Dan di sini disampaikan mulai Oktober semuanya jadi P3K. Nah, benar apa tidak Bapak Ibu? Simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. CPNS P3K OR ada satu informasi ya tentang pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Selamat, para tenaga honorer dapat hadiah dari DPR RI dan pemerintah karena jasa-jasanya selama ini. Bukan cuma tidak akan diberhentikan seluruhnya, tapi juga masa kerjanya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga menyebutkan alasan mengapa para tenaga honorer tidak mungkin seluruhnya dimasukkan dalam CPNS dan malah P3K. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasi berikut. DPR dan pemerintah pusat ingin para tenaga honorer dituntaskan sebelum November 2023. Sebab jika mengingat jumlah tenaga honorer yang mendominasi di segala sektor atau lembaga, tidak mungkin seluruhnya diberhentikan. Mengenai perumusan masalah bagi para tenaga honorer, Alex Denny selaku Deputi Bidang SDM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB ikut angkat bicara terkait dengan hal ini. Menurut pemaparannya, saat ini revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara masih dalam tahap diskusi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengkaji segala opsi-opsi yang berkenaan dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, terkait dengan RUU ASN Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa informasinya ini akan diperpanjang pembahasannya hingga pada masa persidangan menjelang pertengahan Agustus bulan depan ini. Nah, tentunya Bapak Ibu kita menunggu ya kapan kira-kira pembahasan terakhir hingga nantinya RUU ASN ini disahkan menjadi undang-undang ASN yang sah dan resmi di negara Republik ini. Nah, tentunya berdasarkan hal tersebut nantinya, maka semua honorer yang telah terurai dan tersebut di dalam RUU ASN tersebut, maka bersukacita oleh karena semuanya nantinya bisa berhak menjadi aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan cuma RUU ASN yang terbit, nanti juga akan ada peraturan pemerintah sebagai dokumen yang berisi tentang peraturan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang berlaku. Alex Denny menegaskan bahwa tenaga honorer akan mendapatkan kesejahteraan sama rata. Peraturan presiden ini jelas untuk mencari jalan tengah
yang terbaik, yaitu jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja secara massal itu. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu ya, sebagaimana juga surat edaran Menpan RB terbaru per 25 Juli 2023, yang mana salah satu poin penegasannya adalah tidak akan ada PHK massal. Maka kalau hanya selama ini isu melulu yang ada bahwa tidak akan ada PHK massal, maka dengan terbitnya surat edaran Menpan RB terbaru itu, maka jelas-jelas PHK massal itu tidak akan berlaku lagi. Maka semua honorer jangan khawatir ya, tidak bakal terdampak PHK massal karena nasib tenaga honorer semuanya dijamin oleh pemerintah. Rifki Nijami selaku anggota Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa para tenaga honorer ini tak perlu khawatir akan diberhentikan dan kehilangan pekerjaan. Nah, kenapa ini Bapak Ibu? Karena memang ada jaminan bahwa sebab pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedang mengkaji ulang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Tentu berdasarkan kajian ulang terkait dengan Undang-Undang ASN ini, maka jelas bahwa para honorer ini nanti bisa selamat menjadi ASN. Rifki Nijami selaku anggota Komisi 2 DPR RI menyampaikan satu ketegasan terkait dengan hal tersebut dan menyampaikan bahwa seluruh honorer tidak perlu khawatir karena memang pemerintah dan DPR sedang mengkaji terkait dengan bagaimana RUU ASN yang bisa menjamin keberlangsungan para honorer untuk tetap mengabdi di negeri ini melalui instansi pelayanan pemerintahan pusat, demikian dengan pemerintah daerah. Jadi tenaga honorer tidak perlu khawatir ya, karena saat ini Undang-Undang ASN-nya akan dirubah dan akan diperbarui sehingga mendapat jalan keluar yang baru. Ia menambahkan, saya jamin tidak akan ada satupun tenaga honorer yang diberhentikan. Jadi sungguh luar biasa ini Bapak Ibu ya. Ini satu jaminan yang dicetuskan oleh DPR RI, yaitu dari Komisi 2, bahwa memang tidak akan ada PHK kepada honorer dan dijamin untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Melihat fenomena ini, Samsur Rizal ingin supaya tidak perlu ada lagi drama-drama dalam pengangkatan tenaga honorer kali ini. Ia berharap supaya pengangkatan tenaga honorer dengan adanya pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 dapat berjalan lancar dan banyak tenaga yang terserap. Samsur Rizal menegaskan tidak ada lagi tenaga honorer dengan berubahnya Undang-Undang ASN. Seluruh tenaga honorer akan berubah menjadi P3K semuanya. Bahkan nantinya dengan kebijakan P3K full time, para pegawai P3K yang ada akan mendapatkan perpanjangan masa kontrak. Jadi penerbitan Undang-Undang ASN ditargetkan akan selesai antara bulan September atau Oktober. Maka tenaga honorer akan berubah kepegawaian jadi P3K di sekitar September sampai dengan Oktober 2023 tahun ini. Sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2015, pemerintah mengatur kontrak kerja P3K minimal selama 1 tahun dan maksimal selama 5 tahun. Itu yang sudah tertuangkan dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2015. Tetapi dengan seterusnya nanti ini tidak akan ada lagi ya pembatasan masa kontrak tersebut. Tetapi masa kontrak kerja P3K ini nantinya itu diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan bekerja sampai dengan usia pensiun sebagaimana layaknya seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Dalam hal RUU ASN diperbarui, maka ketentuan bagi para tenaga honorer juga akan diperbarui. Maka dengan diperbaruinya undang-undang tersebut, tenaga honorer akan bekerja dengan mengacu pada undang-undang ASN yang baru. Kelak nantinya setelah undang-undang ASN yang baru disahkan dan diresmikan oleh pemerintah. Melalui RUU ASN yang baru juga, Rifki Nijami mengucapkan minimal kontrak kerja P3K akan berubah menjadi 5 tahun. Tetapi maksimal kontrak kerjanya belum disebutkan. Melalui pernyataan Samsur Rizal yang menegaskan bahwa tidak akan ada lagi yang namanya tenaga honorer
dan berubah menjadi P3K, ini sudah fix semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K. Masa kontrak kerja P3K pun juga tidak lagi 1 tahun, tetapi 5 tahun. Jadi untuk maksimal kontrak kerjanya bisa saja dirubah menjadi 10 tahun. Bagaimana tenaga honorer? Apakah sudah siap menjadi ASN P3K tahun ini? Tentunya ini adalah satu pertanyaan dan pasti semuanya, semua honorer ingin menjadi ASN P3K. Demikian informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K, dan demikian dengan selamat juga kepada P3K yang diperpanjang masa kontraknya sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.